Ya oke kan, ada lagi yang bertanya pada saya, Bang, poly center lock itu gimana? Ya, poly center lock itu setiap orang berbeda-beda cara membuatnya. Kalau saya seperti ini, ya. Dan entah kenapa kok banyak sekali beberapa orang yang paham jarang untuk mempublikasikannya. Ya, kalau saya seperti ini. Ini kalau saya. Fungsinya kayak gini tuh apa loh, Bang? Fungsinya tuh apa? Yang fungsinya biar ini tuh ketika kecepatan tinggi kan berarti di ujung sini ya, di ujung sini ini, di sini dia tuh lebih, nah lebih kayak ini kan standarnya gini ya standar, dia tuh jadi lebih ya udah nggak fokus. Ini saya fokuskan di tengah, oke, biarnya segini ya. Kalau misalnya udah top speed dia lebih ke ini nggak kelihatan. Nah, dia lebih ke ngapit, walaupun hanya berapa mili ya, turun dari segini sampai segini, tapi berat itu lebih asik, dia lebih hampir naik ujung, tapi tetap batas toleransi aman ya. Nah, batas toleransi amannya ini untuk naik itu kalau menurut saya yang saya pakai itu adalah kerok jalur pulinya ini sebatas ngilangin RPM, sebatas ngilangin ini yang limit di sini ada limit, ini saya hilangin seperti ini. Ini yang masih belum saya kerok, ini saya hilangin. Ini. Tapi kalau di Yamaha ini ya sudah bagus sih di sini. Sudah bagus. Tapi sudah bagusnya ini kalau saya pakai yang dari FCC. Ini kopi super kopinya ya kalau tidak salah. Ini dari FCC, ini dia lebih terlihat landai, hanya sedikit banget. Nah ini kalau saya di Yamaha ini yang si pasang di Vario ini, sini saya kasih ring puli. Ring pulinya saya kasih di bos bagian sini. Nah ini kasih yang dalam sini. Saya kurang percaya kan hal ini membuat tambah kenceng, tapi orang yang saya giniin itu bilang tambah kenceng katanya. Ini BTW ini imitasi ya, hanya untuk display. Yang original ada, males buka. Begitu. Kalau Yamaha begitu ya. Nah, jadi dari si dari si puli yang ini, interlock ini fungsinya hanya untuk menaikkan belt, dan ini setiap dukun itu berbeda ilmu setiap mekanik itu berbeda ilmu gitu. Setiap mekanik memiliki dan setiap profesional bubut memiliki perhitungan dan memiliki kinerja sendiri-sendiri. Ya, kalau saya begini, Bang, tapi kalau misalnya ini locknya ini sampai di atas ini ya, monggo terserah, itu selera kalian. Yang pasti kalau saya sih nyari amannya begini ya, nyari amannya tetap begini. Tapi rollernya kalau saya yang pakai tetap nggak ringan, tetap saya saranin agak berat. Saya saranin agak berat, dan ini hanya ini tipis banget, ini masih tebel ini dagingnya ini, saja masih tipis. Nah, fungsinya apa, Bang? Kok kamu ngeroknya hanya sedikit gini? Pasti nggak bakal berasa dong. Ya, kalau saya lebih ke kalian ingin harian yang aman tapi ingin merasakan puli lock, ya saya begini buatnya. Kalau misalnya ada yang dirasa kurang ekstrim, itu saya tidak mau lebih dari ini ya. Saya tidak mau lebih dari ini. Kalaupun ada orang yang maksa, silahkan beli online saja. Pasti gitu, nanti saya pasangin ya gitu. Takutnya nanti kalau dia beli di tempat saya agak ekstrim buatnya padahal untuk harian, takutnya kalau kenapa-napa nanti ya ini gawean mana, ini buatan mana, nah gitu, takutnya gitu. Saya baru aja dapat kepercayaan dari para subscriber lokal Magelang, terima kasih ya. Itu jadi saya berusaha menjaga nama baik saya, jangan sampai kok bikin kayak gini itu hanya enaknya aja, hanya kelebihannya saja tanpa memikirkan kekurangan. Karena pastinya kayak gini tuh juga bakal ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa, Bang? Polylock ini. Kalau kelebihannya pasti di speed lah ya, pasti itu. Di speed. Itu mungkin kebanyakan polylock gitu. Nah, namun kita sebagai rider juga harus mempertimbangkan kekurangannya. Kekurangannya apa, Bang? Banyak. Serius, ini puli ini banyak kekurangan. Bagi mereka yang pakainya ngawur, asal betot gitu, kekurangannya banyak ya. Asal betot kekurangannya banyak. Ini nanti kalau misalnya memang dia itu bisa ngelok kayak gini terus, ini kemarin udah ngelok ya, ini udah ngelok kayak gini terus, banyak gesekan ini terlalu banyak dengan ini,
nanti dia akan menimbulkan saluran got baru dengan kedalaman yang berbeda. Ini akan lebih terkikis gotnya, akan lebih masuk dalam ininya nanti. Takutnya gitu. Kan tahan ini bang. Iya, tapi namanya terkikis kan ya. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Takutnya kalau nanti ada miss, terkikisnya nanti berbeda dengan yang kita bayangkan. Nah nanti memang tambah enak, buat kencing tambah enak, tapi beltnya gimana? Begitu. Beltnya gimana? Nanti kalau lepas gimana? Iya bang, bisa lepas bisa. Kalau saya bisa. Nah ini tergantung ngeroknya ini, kalau ekstrim sampai ininya hilang, lontarannya ini dahsyat, itu bisa. Dan bisa lagi kalau ada faktor ini rumah kulinya lebih lebar daripada ini kipasnya. Jadi kalau saya tetap pada umumnya ya, pada dasar keamanan ini sama, dan ini juga hanya sebatas segini. Yang pasti ini saya pastiin di ini ya, di garis ini saya pastiin, saya buatnya begitu untuk keamanan, karena ini termasuk puli custom variasi ya. Jangan mentang-mentang enak untuk kenceng nggak ada resiko, pasti ada kelebihan dan kekurangan layaknya manusia, karena manusia yang membuat ini puli ini dari tembaga ya. Begitu, harus kalian pikir-pikir kekurangannya kalau puli log begitu ya. Bang, coba deh bang, review ini sudah banyak di video-video yang lain. Jadi di sini mungkin saya tidak akan menggunakan ini untuk sampel speed di jalan ya. Mungkin tidak, karena sudah banyak sekali channel YouTube lain yang mengetes polylog di jalanan. Jadi saya akan membahas mentahannya saja, kelebihan dan kekurangan. Ya, ini kayak gini, takutnya nanti kalau dia terlalu banyak menggerus. Ya, jadi kalau misalnya kalian membuat di tukang got yang udah terkenal atau udah kalian percaya, dan sewajarnya saja, yang pasti dia bisa ngegap. Ya maaf kalau saya membongkar ilmu ini di YouTube. Nah, karena saya adalah orang awam yang banyak tertipu soal kirian. Dari berbagai macam ketipunya itu, saya kemudian belajar dari buku dan belajar dari orang yang sudah berpengalaman, dan kemudian saya mencoba sendiri-sendiri dan mencoba bereksperimen dan meluruskan bagi orang-orang awam yang seperti saya dulu. Takutnya nanti kalau hanya membuang-buang duit dan beresiko, karena yang pastinya ini di luar batas kewajaran atau standar operasional pabrikan ya. Begitu ya. Mohon maaf kalau saya ada salah. Saya hanya ingin berbagi ilmu pada sesama kita yang awam agar lebih saling paham ya. Jadi pada intinya polylog tuh gitu, istimewanya tuh hanya untuk menjepit gini, nggak berarti lebih hanya pada vibrat yang misalnya gini, tadinya tuh begini, bisa lebih keluar gini sedikit. Nah begitu. Untuk selisih kecepatannya paling nambah berapa bang? Setiap motor beda. Dan kalau misalnya kita pakai polylog ini, kalau mau pakai polylog itu tidak usah pakai per CVT dan per sentri variasi, atau kita pakai aja. Ini saya nggak menghancurkan bisnis para bisnis yang berjualan variasi ya, mohon maaf. Tapi kalau saya sarannya lebih baik pakai per CVT standar dan per sentri standar, dan yang bagian belakang itu standar semua saja. Kalau kampas ganda dan mangkok itu monggo. Kalau untuk vario ya upgrade milik NMAX 2DP udah bagus itu. Dan yang lain-lain nanti kita diservis saja, terus dibersihkan bagian gris-grisnya, kita ganti yang high temp, itu sudah bagus ya. Kalau mau ganti ditambah bearing seater yang paketan itu monggo. Tapi kalau pakai bearing seater yang paketan, jangan pakai per CVT yang 1500 rpm, banyak kejadiannya itu meledak. Begitu ya. Kalau mau pakai polylog belakangnya yang standar aja. Kalau ingin yang lebih keras pernya, cari yang sama-sama original tapi milik motor lain gitu. Contohnya seperti apa bang? Contoh itu misalnya Vario 150 atau PCX 150 pakai punya
PCX Thailand yang lebih panjang, namun standar tetap ada RPM tidak 1500, ya 1000-an begitu. Atau enggak yang lagi booming itu pakai per CVT itu Vario 160 katanya begitu. Tapi kalau saya pakainya bearing seater ya, yang belakang bearing seater tambah per original begitu. Nah, memangnya kalau misalnya pakai per yang 1500 RPM meledak, kita bahas di video selanjutnya. Kalau menurut saya memang itu di pernya sih, ya begitu, karena bearing seater pada dasarnya untuk per standar, ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk log ya. Terima kasih.